Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nabila Putri dengan NIM C1B023112, mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus yang berjudul Tantangan Penanganan Keluhan dan Dampaknya pada Kepuasan Pelanggan di PT Indonesia Telkom. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas permasalahan yang dihadapi PT Indonesia Telkom dalam menangani keluhan pelanggan serta bagaimana sistem, strategi, dan pelayanan dapat diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya pengelolaan hubungan pelanggan, khususnya dalam menghadapi keluhan secara cepat, tepat, dan profesional. Sebelum masuk ke pembahasan utama, penting bagi kita untuk memahami konteks dari studi kasus ini. PT Indonesia Telkom merupakan perusahaan besar di bidang telekomunikasi yang melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Dalam melayani pelanggan sebanyak itu, tentu tidak terhindarkan adanya keluhan baik terkait layanan, teknis, maupun komunikasi. Nah, namun yang menjadi perhatian dalam studi kasus ini adalah bagaimana keluhan pelanggan tidak ditangani secara optimal menyebabkan penurunan kepuasan dan potensi hilangnya loyalitas. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa penanganan keluhan bukan hanya soal menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan menjaga hubungan jangka panjang. Nah, melalui presentasi ini, saya akan mengulas secara sistematis faktor penyebab utama dari buruknya penanganan keluhan, memberikan solusi terukur, serta merancang strategi jangka panjang untuk memperbaiki hubungan pelanggan dan membangun loyalitas terhadap PT Indonesia Telkom ini. Setelah kita memahami latar belakang masalah yang terjadi di PT Indonesia Telkom, sekarang saya akan menjelaskan analisis akar penyebab permasalahan dengan menggunakan alat bantu fishbone diagram, atau yang sering disebut juga dengan diagram tulang ikan. Nah, fishbone diagram adalah metode analisis yang berguna untuk menguraikan berbagai penyebab dari suatu masalah secara sistematis. Dalam kasus ini, masalah utamanya adalah penurunan kepuasan pelanggan akibat dari penanganan keluhan yang lambat dan tidak responsif. Ini adalah masalah besar karena kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap loyalitas, citra perusahaan, dan keberlangsungan bisnis. Melalui diagram ini, saya mengidentifikasi 6 kategori utama penyebab masalah yang masing-masing mewakili faktor penting dalam operasional layanan pelanggan. Pertama, dari sisi manusia atau SDM. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, dan perilaku staf yang bertugas melayani pelanggan. Banyak staf yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menangani pelanggan dengan baik, terutama ketika menghadapi keluhan yang emosional atau rumit. Selain itu, beban kerja yang tinggi membuat staf menjadi kurang fokus, terburu-buru, dan tidak bisa melayani pelanggan secara maksimal. Hal ini tentu berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Kedua, dari sisi metode atau prosedur. Nah, prosedur penanganan keluhan di PT Telkom masih belum tertata rapi, di mana pelanggan seringkali harus menghubungi beberapa bagian atau divisi hanya untuk menyampaikan satu keluhan. Tidak adanya SOP atau standar waktu penyelesaian membuat proses menjadi tidak konsisten dan terlalu lama. Hal ini memperparah rasa ketidakpuasan pelanggan karena merasa dipingpong dan tidak mendapat kepastian. Ketiga, dari sisi teknologi, di mana teknologi seharusnya membantu mempercepat dan mempermudah proses layanan, namun dalam kasus ini sistem yang ada belum dilengkapi dengan fitur pelacakan keluhan secara mandiri, di mana pelanggan tidak bisa memantau sejauh mana keluhannya sedang ditangani. Tidak ada juga notifikasi otomatis yang memberitahukan perkembangan status keluhan. Ini membuat pelanggan merasa bingung dan kehilangan kepercayaan. Keempat, dari sisi aspek komunikasi, di mana komunikasi yang dilakukan perusahaan cenderung pasif. Artinya, pelanggan harus menghubungi terlebih dahulu untuk mengetahui progres penanganan keluhan mereka.
Tidak ada sistem follow-up yang rutin atau pemberitahuan proaktif dari pihak perusahaan. Padahal komunikasi yang jelas dan teratur sangat penting untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan pelanggan. Kelima, dari sisi pengukuran dan evaluasi. Nah, setelah proses keluhan selesai, perusahaan tidak melakukan pengukuran kepuasan atau evaluasi terhadap proses yang sudah dijalankan. Tanpa data dan feedback, perusahaan tidak tahu apakah pelayanannya sudah memuaskan atau justru mengecewakan. Nah, ini menyebabkan perbaikan tidak dilakukan secara terarah dan masalah bisa terulang kembali. Dan keenam, dari faktor manajemen. Nah, manajemen kurang terlibat langsung dalam proses pelayanan pelanggan. Tidak ada pengawasan yang kuat atau tim khusus yang menangani keluhan secara berkelanjutan. Padahal manajemen seharusnya mengambil peran aktif dalam memantau kualitas layanan dan menetapkan kebijakan yang mendorong perbaikan nyata di lapangan. Nah, jadi melalui keenam faktor ini, kita bisa memahami bahwa penurunan kepuasan pelanggan bukan berasal dari satu sumber saja, melainkan akibat dari banyak masalah yang saling berhubungan. Oleh karena itu, perbaikan juga harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua aspek yang ada dalam diagram ini. Di pertanyaan kedua ini, kita diminta untuk memberikan solusi atau rancangan ulang proses kerja agar penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom dapat dilakukan dengan lebih baik, efisien, dan efektif. Artinya, kita tidak hanya mengkritik sistem yang ada, tetapi mulai memikirkan seperti apa sistem baru yang bisa diterapkan yang mampu mempercepat penyelesaian keluhan, memudahkan pelanggan, dan meningkatkan kepercayaan. Nah, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, implementasi sistem CRM atau Customer Relationship Management dan ticketing otomatis. Nah, dengan sistem ini, setiap keluhan pelanggan akan langsung tercatat dalam bentuk tiket digital, memiliki nomor referensi, dan bisa dipantau oleh pelanggan dan tim internal. Ini membuat proses lebih transparan dan terdokumentasi. Kedua, penyederhanaan alur penanganan tanpa berpindah divisi. Nah, selama ini pelanggan harus menghubungi berbagai divisi hanya untuk menyampaikan satu keluhan. Rancangan baru harus memotong jalur tersebut. Nah, proses cukup melalui satu pintu layanan terpadu yang bisa langsung menindaklanjuti. Ketiga, pembentukan tim khusus, di mana perusahaan perlu membentuk unit atau tim khusus lintas divisi yang memang berfokus hanya pada penanganan keluhan. Tim ini harus diberi wewenang menyelesaikan masalah tanpa harus bergantung pada birokrasi yang panjang. Keempat, pelatihan customer service secara rutin dan praktis. Bukan hanya teori, tapi juga simulasi menangani pelanggan marah, kecewa, atau bingung. Nah, karyawan perlu dibekali kemampuan komunikasi yang solutif, cepat tanggap, dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, jika semua ini dijalankan, proses penanganan keluhan akan lebih efisien, pelanggan tidak lagi merasa dipingpong, dan kepercayaan terhadap layanan perusahaan akan meningkat. Nah, selanjutnya soal ketiga mengarah pada strategi yang lebih dalam, yaitu bagaimana perusahaan bisa menghadirkan pelayanan yang lebih personal. Nah, di mana kita tahu bahwa pelanggan kan saat ini tidak hanya ingin dilayani cepat, tetapi juga ingin merasa dikenal dan dihargai secara individu. Oleh karena itu, personalisasi menjadi faktor penting dalam membangun pengalaman pelanggan yang positif. Yang pertama, manfaatkan histori pelanggan. Nah, data seperti jenis layanan yang digunakan, frekuensi keluhan, dan kebiasaan bertransaksi bisa digunakan untuk memahami kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Nah, ini tuh memungkinkan perusahaan memberi solusi yang tepat dan tidak generik. Kedua, tunjuk agen khusus atau personal handle. Untuk kasus tertentu, perusahaan bisa memberikan satu agen customer service yang menangani satu pelanggan sampai selesai. Ini menghindari pengulangan cerita dari awal jika harus berbicara dengan agen yang berbeda. Yang ketiga, kirim notifikasi personal. Nah, di mana gunakan nama pelanggan saat mengirimkan pesan notifikasi atau follow up. Nah, hindari bahasa kaku seperti
yang terhormat, pelanggan ini. Nah, itu tuh diganti dengan kalimat, "Halo Ibu Sari, kami sudah menerima laporan Anda nih tentang gangguan internet." Nah, ini tuh terasa lebih hangat dan manusiawi. Keempat, tawarkan solusi berbasis preferensi. Misalnya, jika pelanggan sering mengakses layanan internet pada malam hari, tawarkan kompensasi atau solusi pada waktu yang sesuai. Nah, dengan strategi personalisasi ini, pelanggan akan merasa bahwa keluhannya ditangani secara serius dan hubungannya dengan perusahaan lebih bersifat emosional, bukan hanya transaksional. Nah, selanjutnya di poin keempat ini, fokus kita adalah peningkatan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, khususnya saat keluhan sedang diproses. Nah, komunikasi yang buruk bisa memperburuk situasi meskipun masalah teknis sedang diperbaiki. Sebaliknya, komunikasi yang baik bisa menenangkan pelanggan bahkan ketika keluhan belum selesai. Nah, jadi yang pertama, sediakan akses informasi mandiri, di mana PT Telkom ini dapat mengembangkan dashboard pelacakan keluhan yang bisa diakses pelanggan melalui aplikasi atau website. Nah, ini tuh akan memberi rasa kontrol dan kejelasan kepada pelanggan. Kedua, gunakan notifikasi otomatis, di mana setiap perubahan status keluhan mulai dari diterima, sedang diproses, hingga selesai harus diberitahukan ke pelanggan lewat SMS, email, atau WhatsApp. Nah, ketiga, beri opsi komunikasi dua arah. Sediakan fitur live chat atau panggilan balik untuk pelanggan yang masih memiliki pertanyaan lanjutan. Nah, jangan biarkan mereka hanya bisa menunggu tanpa bisa bertanya. Keempat, gunakan bahasa yang sopan dan empatik, di mana ketika saat memberi informasi, gunakan kalimat yang menunjukkan perhatian seperti, "Terima kasih atas kesabarannya. Keluhan Anda sedang kami tindak lanjuti dengan prioritas tinggi." Nah, dengan strategi ini, komunikasi akan menjadi alat penting untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan pelanggan selama keluhannya ditangani. Pertanyaan kelima menekankan pentingnya pengukuran kinerja, di mana kita tidak bisa tahu nih apakah proses penanganan keluhan sudah membaik tanpa indikator yang jelas. Nah, jadi di sini ada beberapa metrik penting yang dapat digunakan, antara lain yang pertama, CSAT atau Customer Satisfaction Score, di mana ini mengukur tingkat kepuasan pelanggan setelah keluhannya selesai ditangani. Semakin tinggi CSAT, semakin efektif proses penanganan. Yang kedua, FRT atau First Response Time, di mana mengukur kecepatan tanggapan pertama dari perusahaan terhadap keluhan pelanggan. Ini sangat penting karena respon awal membentuk kesan pertama. Yang ketiga, FCR atau First Contact Resolution, di mana metrik ini menunjukkan berapa banyak sih keluhan yang bisa diselesaikan hanya dalam satu kali interaksi tanpa perlu ditindaklanjuti lagi. Yang keempat, churn rate atau yaitu persentasi pelanggan yang memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan sebagai dampak dari ketidakpuasan atau keluhan yang tidak terselesaikan. Yang kelima, jumlah keluhan berulang. Nah, jadi semakin banyak keluhan yang berulang, berarti penyelesaian sebelumnya tidak tuntas. Nah, angka ini perlu ditekan. Lalu yang terakhir, NPS atau Net Promoter Score, di mana mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan akan merekomendasikan Telkom kepada orang lain. Nah, nilai tinggi berarti pelayanan memuaskan. Nah, dengan metrik ini, perusahaan bisa melakukan evaluasi yang objektif dan mengambil kepuasan berdasarkan data. Nah, pertanyaan terakhir, kita diminta memberikan solusi jangka panjang yang bertujuan membangun hubungan pelanggan yang tidak hanya baik, tapi juga tahan lama. Pertama, bangun budaya customer-centric. Nah, semua lini organisasi harus memiliki orientasi kepada kepuasan pelanggan, bukan hanya mengejar target kerja semata. Kedua, integrasikan sistem CRM antar divisi. Nah, jadi setiap bagian perusahaan bisa melihat
dan berkontribusi dalam penyelesaian keluhan, bukan bekerja sendiri-sendiri. Ketiga, adakan forum atau komunitas pelanggan. Di sini, pelanggan bisa menyampaikan aspirasi secara terbuka, sekaligus merasa dilibatkan dalam pengembangan layanan. Keempat, berikan kompensasi dan apresiasi. Nah, jadi ketika terjadi gangguan besar atau penanganan lambat, perusahaan harus hadir dengan bentuk tanggung jawab yang nyata. Nah, di mana ini membangun kepercayaan. Kelima, jalankan program loyalitas dengan berikan penghargaan untuk pelanggan yang aktif memberikan masukan atau tetap setia meski pernah mengalami masalah. Nah, jadi jika strategi-strategi ini dijalankan secara konsisten, PT Indonesia Telkom ini dapat membangun citra sebagai perusahaan yang profesional, peduli, dan mampu menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Nah, dari studi kasus PT Indonesia Telkom ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penanganan keluhan pelanggan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis. Nah, bukan hanya mempercepat waktu tanggap, tetapi juga memperbaiki proses internal, membekali SDM dengan keterampilan yang tepat, dan memanfaatkan teknologi untuk transparansi dan efisiensi. Nah, jadi fishbone diagram ini membantu kita memahami bahwa masalah tidak berdiri sendiri, tetapi berasal dari banyak faktor yang saling berkaitan. Nah, dengan solusi seperti CRM, personalisasi layanan, dan komunikasi proaktif, perusahaan dapat mengubah keluhan menjadi peluang membangun kepercayaan. Nah, jika ditindaklanjuti dengan evaluasi berkala dan strategi loyalitas jangka panjang, maka perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus penanganan keluhan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Nah, semoga materi ini dapat memberikan wawasan bahwa membangun hubungan pelanggan yang kuat bukan hanya tentang menawarkan layanan yang baik, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan merespon saat terjadi masalah. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.